Ini proses ritual nikah batin dengan salah satu makhluk di daerah Jawa Barat, tepatnya itu di Galunggung. Mas, saya dulu ini seorang pengusaha dalam bidang transportasi, dan perjalanan itu sampai saya tertipu. Waktu itu dia cerita ke saya di sekitar 12 miliar. Mas Herman sendiri gak sadar gitu, melakukan seperti layaknya suami istri dengan jin itu, dengan posisi badan setengah buaya setengah manusia. Di atas kasur itu ada satu koper besar, Mang. Kira-kira berapa itu jumlahnya? Itu setelah tahu nominal itu karena sudah disetorkan ke bank, dan uang yang terakhir diterima itu senilai 4,5 miliar. Investasi palsu meruntuhkan usaha dan kepercayaan. Bos angkutan umum terjerat hutang dengan penuh rasa penyesalan. Dalam putus asa, ia mencari rejeki yang berbeda dengan ritual nikah batin bersama sosok tak kasat mata. Sosok siluman buaya putih dipanggil sebagai pasangan demi mendapat harta dari ritual perjanjian kelam. Janji setia yang terlihat tanpa meminta bayaran ternyata membawa petaka kepada keluarga Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Sobat Malam Mencekam yang sudah setia menonton tayangan Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan segala urusannya lancar. Amin. Sobat, hari ini ada narasumber sudah siap nih berbagi pengalamannya di tahun 2008 ya. Betul. Namanya Mas Hadi. Apa kabar Mas Hadi? Alhamdulillah sehat, Mang Ai sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, berarti ini kali ketiga saya ditanya Mang Ai sehat. Terima kasih sudah nanya ya. Yang lain biasanya nggak nanya. Baik, ini tahun 2008. Waktu itu Mas Hadi mengantarkan seseorang melakukan pesugihan. Betul ya? Betul Bang, betul. Katanya orang itu terpuruk karena banyak Hutang lah begitu. Nggak ada maksud lain ya? Tidak ada. Tapi sempat dinasihatin gitu. Sudah saya kasih pandangan, karena hal seperti itu kan pasti akan beresiko juga kan Mang. Tapi kekeh ya? Karena dia tekadnya udah bulat, akhirnya dia siap. Oke, bahaya sekali sebenarnya. Betul Mang. Baik Sobat, tonton terus videonya sampai akhir ya, karena di akhir kisah ini akan ada Ustadz Muhammad Siddiq yang akan memberikan siraman rohani untuk kita semua. Di segmen Banaspati, bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Dan Mas Hadi kegiatannya apa sekarang nih? Kalau untuk sekarang saya posisi kebetulan baru nganggur ya, baru keluar dari salah satu tempat kerja dan sekarang masih freelance aja sih Mang. Waduh, lagi mantap nih, makan tabungan nih. Nah, enggak juga Mang. Mudah-mudahan cepat kembali normal ya. Amin. Dapat pekerjaan yang baru lagi. Oke Sobat, jangan kemana-mana, 1 jam ke depan kita akan bersama untuk menyaksikan dan mendengarkan kisah dari Mas Hadi. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Hadi. Jadi gini Mang, saya mau menceritakan kisah dan pengalaman saya di tahun 2008. Waktu itu saya mempunyai salah satu teman ya, bisa dibilang namanya ini Adi, dan nama ini mohon maaf Mang, ini sudah saya samarkan bukan nama yang sebenarnya.
Nah, saya kenal dengan Adi ini karena kita deket gitu kan, ya sering masih nongkrong apa, dan pada saat itu dia memperkenalkan orang tuanya ini kepada saya. Dia datang, atau saya sambut dengan baik kan. Awal dari pembicaraan saya dengan orang tuanya Adi, beliau ini namanya Pak Herman ya Mang. Pak Herman, kemudian saya tanya, keperluan Bapak datang ke rumah saya ingin meminta tolong apa gitu kan. Nah, akhirnya Pak Herman nih bercerita bahwa kata anak saya, Mas Hadi bisa membantu saya mengantarkan ke tempat yang bisa menyelesaikan permasalahan dia Mang awalnya ini gitu kan. Sebelum dia bercerita ini kan, bercerita tentang kronologi kenapa dia mau ke satu tempat yang nanti saya antar nih Mang. Mas, saya dulu ini seorang pengusaha dalam bidang transportasi. Saya mempunyai banyak kendaraan armada elop dulu, sama angkot, beberapa angkot yang berjalan di salah satu kota di Jawa Barat, usahanya ini Mang. Dan waktu berjalannya saya dalam usaha ini kan lumayan maju gitu kan. Tapi pada saat itu saya tertarik untuk menginvestasikan uangnya di dalam salah satu usaha yang istilahnya yang menggiurkan tuh Mang, menguntungkannya bisa berlipat-lipat. Nah, pada akhirnya saya menaruh modal, dan perjalanan itu sampai saya tertipu, kata beliau ini Mang. Tertipu, dan semua usaha harta yang saya punya itu tidak bisa menutupi istilahnya hutang piutang, karena modal sebagian dia dapat pinjam. Dia main investasi mungkin. Main investasi itu dengan keyakinan mungkin beliau kena rayu gitu kan, yang ada akhirnya dia tertarik, dan ternyata saya ditipu, kata beliau. Nah, perjalanan ini yang akhirnya kenapa saya harus terjun atau nekat mencari sesuatu yang cepat, instan untuk bisa menyelesaikan hutang piutangnya gitu, kata beliau. Karena saya pernah ngejalankan Mang, kata Pak Herman nih Mang ya, menjalankan dalam arti taubat. Puasa di bulan Ramadan pun dia jalankan nih 1 bulan full Mang, dan sebelum bulan puasa pun dia sudah melakukan istilahnya puasa Senin Kemisnya dia jalankan. Sholat 5 waktunya dia yang tadi yang gak rajin, akhirnya rajin, tahajud, sholat hajat tengah malamnya, sampai berjalan berapa bulan itu Pak Herman. Dan pada akhirnya yang dia harapkan, bantuan atau pertolongan dari Allah itu tidak kunjung datang, dan akhirnya Pak Herman ini merasa kecewa. Mulai putus asa gitu. Mulai putus asa. Dan hutangnya berapa kalau boleh tahu? Waktu itu dia cerita ke saya di sekitar 12 miliar. Wow, luar biasa ya. 12 miliar, dan itu tanggungan beliau itu sisa untuk ke bank itu sekitar 1 bulan tuh dia harus masuk 1,2 miliar. Jadi sisa dia harus bayar ke bank sampai lunas itu sekitar 10 bulan lagi Mang, untuk penyelesaian hutang piutangnya. Dan untuk melunasi tiap bulan cicilan dia itu karena dia sudah pusing gitu kan, karena barang yang dia miliki semuanya sudah habis dia pakai bayar cicilan yang sebelumnya, dan untuk cicilan berikutnya dia tidak bisa punya pandangan dalam arti uang dari mana gitu kan untuk bisa membayar ini ke hutang cicilan, sedangkan dia sendiri posisinya rumah yang ditempati tidak sampai sebesar itu kalau dilelang untuk menyelesaikan hutang piutang.
setelah apa yang dia jalankan ternyata tidak ada hasil yang dia inginkan, atau ada pertolongan dari siapa ternyata tidak ada, Mang. Dan akhirnya beliau ingin gitu kan ke salah satu tempat, masih di daerah Jawa Barat juga sih, Mang. Nah, tempat ini karena saya udah pernah ke sana waktu itu, di daerah Jawa Barat, tepatnya itu di Galunggung, Mang. Pas beliau ingin ke sana kan otomatis merayu saya nih, Mang. Mas Adi, tolonglah antarin saya ke sana. Siapa tahu setelah nanti saya di sana, saya ada petunjuk dari sana nanti yang bisa membantu saya gitu kan. Tapi saya tanya balikan ke Pak Hermannya nih, Mang. Pak Herman tahu dari mana? Saya tahu tempat di Galunggung. Dari Adi katanya. Pak Herman mengaruh saya minta antar. Akhirnya insya Allah saya antar. Tapi saya tidak mau ikut andil, hanya mengantar ini di sini nanti Pak Herman. Nah, singkat cerita, besok kita agendakan berangkat tuh dengan Pak Herman. Cuma adinya, anaknya itu nggak ikut. Jadi hanya saya dan Pak Herman. Nah, berangkatlah itu besok paginya. Dan sampai di sana itu kan Pak Herman bawa kendaraan sendiri, Mang. Kemudian nyampe di lokasi, itu mobil kami parkirkan di salah satu lahan yang punya warga yang bisa dititipkan buat parkir. Nah, kita ke lokasi itu jalan, Mang. Jalan, dan waktu itu alhamdulillahnya itu nggak becek, nggak hujan. Jadi kalau kebayang kalau pas hujan itu kan karena kita naik ke dataran tinggi, Mang, ya, di salah satu kaki Gunung Galunggung waktu itu. Nah, sesampainya di rumah Abah yang kita tuju, nah, di sana saya memperkenalkan Pak Herman kepada Abah. Mulailah tuh Pak Herman bercerita tentang keinginan beliau, tentang istilahnya beban hidup dia selama ini, dan tujuan dia datang ke Abah. Ya, dia cerita semua tuh ke Abah, Mang. Pak Herman ini betul-betul memohon ke si Abah. Bah, apakah ada jalan dari Abah yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan piutang saya? Saya bisa bantu, tapi dalam posisi ritual, kata Abah. Ayo, otomatis Pak Herman kan nanya nih, Mang, itu ritual apa, Bah, kira-kiranya? Abah menjelaskan, ini proses ritual nikah batin dengan salah satu makhluk, atau bisa dibilang jin, Mang, waktu itu, Mang. Nah, jin ini setelah nanti Pak Herman setuju atau mau, ini nanti ada maharnya, ada mas kawinnya yang harus dipenuhi oleh Pak Herman, disiapkan gitu loh, Mang. Abah ini menjelaskan ke Pak Herman detailnya pernikahan batin dengan makhluk ini akan berjalan selama sampai proses hutang piutang kamu lunas, kata Abah ke Pak Herman. Dan harus mendapatkan izin dari istri kalau Pak Herman punya istri, kata Abah seperti itu, Mang. Yang ketiga, kita nanti ritualnya di kamar itu. Abah menunjukkan satu tempat di ruangan Abah, ada kamar gitu kan. Setelah Abah menjelaskan itu, ini Pak Herman akhirnya menyetujui, Mang. Siap, Bah, saya mau. Kalau masalah istri pasti ngizinin saya. Abah sebelum ritual mengajak Pak Herman dulu ke ruangan yang sudah disiapkan sama Abah, dan didampingi dengan saya itu, Mang. Saya ngikutin Abah dari belakang sampai ke dalam kamar yang sudah disiapkan sama Abah. Di situ Abah memperlihatkan beberapa botol. Itu ada sampai sekitar
10 botol. Dan botol-botol itu tertata rapi di atas meja di dalam kamar yang khusus itu. Abah menyuruh Pak Herman, silakan kamu pilih mahar sesuai yang Pak Herman siap waktu itu. Itu dari botol pertama sampai 10 itu nominal yang saya lihat di dalam botol itu dari paling murah harga 15 juta, Mang. Sampai ke botol terakhir itu di sekitar 70 juta. Berupa apa itu? Tulisan atau uang? Tulisan. Jadi botol tersebut itu salah satu nanti sosok makhluk goib yang akan ditikahkan sama orang yang mau mempunyai hajat seperti Pak Herman. Pada saat itu Pak Herman memilih botol yang harga 30 juta. Karena beliau membawa uangnya sekitar segitu waktu itu. Bapak emang bawa uang segitu? Bawa, cuma kan saya nggak ngasih tahu ke Mas Hadi. Nah, kata Pak Herman gitu. Nah, akhirnya ya sudah, tunggu dulu di luar dan siapkan dulu maharnya, kata Abah ke Pak Herman. Otomatis saya keluar nih sama Pak Herman. Karena saya disuruh keluar sama Abah, kita tunggu di ruang tamu tengah lagi. Pak Herman ngambil uang ke kendaraannya ke bawah sendiri. Dan akhirnya dia sudah kembali. Dia menyerahkan uang itu ke Abah. Ini uangnya, Bah. Dari sini uangnya, katanya. Kamu tunggu dulu sini. Saya mau melakukan ritual dulu di kamar. Nanti kalau udah saatnya, kamu saya panggil. Selang beberapa menit, gak lama, Abah ritual, Pak Herman dipanggil nih, Mang. Pak Herman ngajak saya, Mas saya antar saya. Nanti dulu Pak Herman. Abah, boleh gak nanti Pak Herman di depan saya sama Abah, kan gitu, Mang. Akhirnya kan Pak Herman bilang ke Abah, Bah, bisa gak saya ke dalam ditemenin Mas Hadi? Gak bisa. Akhirnya Pak Herman masuk. Dan prosesi di dalam itu saya nggak tahu itu kan ritualnya seperti apa, Mang. Pas setelah keluar dari kamar itu sekitar makan waktu 20 menit. Pak Herman sama Abah di dalam kamar. Keluarnya Abah sama Pak Herman dari dalam kamar, duduk dengan saya juga di situ bertiga. Abah menjelaskan untuk prosesi nanti ritual di rumah Pak Herman yang harus dilakukan sama Pak Herman. Pak Herman, hajat kamu sudah dilaksanakan di sini, kata Abah cerita sama Pak Herman. Dan tahapan ini baru awal dari prosesi bisa dibilang nikah, akad nikah dengan bangsa jin yang Pak Herman pilih sesuai mas kawin yang Pak Herman bawa. Yang harus Pak Herman lakukan di rumah itu menyiapkan salah satu kamar yang nanti akan dipakai sama Pak Herman di malam-malam ditentukan datangnya istri goib Pak Herman, yaitu bangsa siluman itu, Mang. Kemudian ada yang harus disiapkan juga, kata Abah. Kamu siapin selain kamar, kamu sediakan juga di dalam kamar itu buah-buahan 7 rupa. Dan harus diganti setiap malam sampai hajat kamu terpenuhi atau hutang kamu selesai, kata Abah. Pak Herman pun menyanggupi. Dan yang utama, Pak Herman harus mendapat izin dari istrinya. Karena posisi nanti ritual di rumah itu kan otomatis istrinya tahu, Mang. Setelah dia sanggup, siap, Bah, nanti saya lakukan. Dan saya minta tolong Mas Hadi, apa boleh nanti selama saya ritual
ditemani sama Mas Hadi, dibantu karena saya nggak ngerti bah. Jujur saya baru pertama kali seperti ini, dan ini benar-benar saya harus lakukan karena posisi saya benar-benar harus bisa menyelesaikan hutang-hutang saya. Emang di situ Mas Hadi ngerti tata caranya? Dikasih tahu, Mas Hadi tahu. hanya dibantu dalam arti menyiapkan buah-buahan. Jadi nanti saya yang beli mang buah-buahan untuk setiap malamnya. Setelah semuanya pembicaraan dengan Abah selesai, kami pulang mang. Dalam perjalanan itu saya tanya ke Pak Herman, waktu di dalam kamar seperti apa prosesi akan nikah penyerahan maharnya kan gitu mang. Tanya Pak Herman cerita. Saya hanya bersalaman sama Abah, ikrar sama Abah dengan menyerahkan uang sebesar 30 juta mang. 30 juta ini bisa dibilang sebagai mas kawin di prosesi pernikahan perjanjian dengan makhluk jin tersebut mang. Kata Pak Herman seperti itu sudah saya. Dan kejelasan yang Pak Herman tangkap dari Abah itu tidak ada risiko loh mas ini. Dalam arti tidak ada risiko ini, yang penting kita menjalankan apa yang diinstruksikan sama Abah. Seperti itu. Pak Herman yakin nih sudah siap. Yakin mas. Karena jalan apa lagi. Cuma yang saya mau tanya Mas Hadi, kira-kira ini berhasil enggak? Kayak gitu. Kalau masalah berhasil kembali lagi keyakinan. Bapak yakin kan nih Pak Herman gitu kan? Sama Abah. Dengan bantuan Abah seperti ini. Dalam perjalanan dia akhirnya masih mempertanyakan akan berhasil atau tidak. Dan malam yang ditentukan sama Pak Herman itu jatuhnya dari Abah itu malam Rabu mang. Karena ngambilnya di pas hari weton kelahiran Pak Herman. Itu perjalanan berlangsung pertengahan di bulan puasa. Dan puasa itu sama Abah tidak harus dulu dilakukan mang waktu itu. Nanti setelah selesai bulan suci Ramadan, silakan kamu siapkan kamarnya. Sampai rumah Pak Herman, saya tanya lagi tetap dong sama Pak Hermannya mang. Sebelum dimulai ritual ini Bapak ini benar-benar siap atau tidak, ragu atau tidak? Karena dalam hal seperti ini pasti akan ada resiko kalau kita melanggar. Kata Pak Herman, saya siap mas. Gitu makanya. Siap dalam arti walaupun nanti ini sampai ada resiko, saya siap. Yang penting hutang-hutang saya bisa lunas. Seperti itu Pak Herman bilang ke saya. Ya sudah. Saya minta nanti Bapak dapat restu dan izin juga nih dari ibu. Karena kata Abah sendiri, ritual ini harus direstui sama istri. Bahwa Bapak akan menyiapkan kamar di rumah, kamar khusus yang nanti akan diritual dipakai sama Pak Herman. Dan malam itu pun Pak Herman harus pisah dengan istri. Otomatis tidurnya kan. Iya mas, gampang itu mah. Pasti nanti saya merayu istri saya biar mau. Karena kan tujuan kita buat menyelesaikan hutang-hutang. Topi malam mencekam, coba dipakai dulu deh. Enak ini, nyaman nih. Nanti coba dibawa deh kalau pulang dari sini. Topinya juga keren.
berjalan awal itu setelah bulan puasa. Bulan puasa selesai, minggu pertama kami menyiapkan kamar, dibantu dengan saya, Pak Herman ini. Karena minta tolong. Awalnya karena dia tidak bisa dan tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Kalau saya pun hanya membantu sekedar merapikan aja sih Mang waktu itu. Merapikan kamar. Waktu itu rumah Pak Herman kan ada kamar di atas ya, 2 lantai. Ada 2 kamar di atas yang dipakai satu ritual sama Pak Herman. Setelah saya datang, pertama datang mau dimulai ritual malam pertama, saya membawa buah-buahan. Itu saya tanya lagi ke Pak Herman ini, Mang. Bapak udah dapat izin belum dari istri? Sudah Mas. Saya bisa ngobrol sama istri nggak dulu? Nggak usah lah, udah setuju. Lagian istri juga lagi nggak ada di rumah, lagi tidur di rumah saudaranya. Akhirnya saya beresin kamar, terus buah-buahan saya siap. Itu sore sekitar jam 4:30 mulai. Saya datang ke rumah Pak Herman membantu menyiapkan kamarnya itu kan. Kamar disiapkan, terus Pak Herman itu masuk mulai ritual itu jam 10 malam. Dan posisi saya menunggu di luar kamar, di ruangan atas. Dan kejadian aneh ini makanya itu datang di atas jam 12 malam. Jadi ruangan yang saya duduk di ruangan atas itu nggak terlalu jauh dengan pintu kamar yang dipakai sama Pak Herman ritual makanya. Keanehan itu awalnya saya mencium aroma-aroma yang dari minyak, terus ada aroma busuk juga Bang yang saya cium di luar itu. Posisi yang tadinya saya merasa tenang itu saya merinding. Dan ditambah saya mendengar suara ombak di dalam kamar yang Pak Herman pakai ritual. Saya kan berpikir ini bakal terjadi apa sama Pak Herman gitu kan. Saya merinding bener-bener Bang. Suasana yang tadi tenang jadi mencekam. Yang tadinya terasa terang itu kayak redup. Dalam arti redup karena suasana mistiknya itu udah mulai datang. Dan itu berlangsung sampai jam 3. Saya di situ nggak bisa ngapa-ngapain malam itu makanya. Karena Pak Herman di dalam. Nah pagi harinya Pak Herman keluar dari kamar. Saya kan tanya nih, Pak gimana hasil ritual semalam? Saya awalnya kaget Mas. Mas Hadi mencium aroma apa di luar? Saya wangian minyak sama aroma busuk. Sama. Saya di kamar juga seperti itu Mas. Tapi saya juga dengar nih Pak Herman. Ada suara ombak yang saya dengar dari luar kamar. Tapi di saya tidak ada ombak. Tapi malah yang datangnya itu kepulan asap. Saya hampir takut tuh Mas Hadi katanya. Saya mau hampir lari, mau keluar dari kamar, mau ngejebol kamar. Tapi saya ingat lagi sama hutang-hutang saya katanya gitu Mas. Dan saya udah nekat nih, apapun nanti yang terjadi, sosok apapun yang muncul, saya siap. Dari asap putih itu Mas, itu tiba-tiba berubah menjadi sosok seorang wanita. Wanita memang bentuknya wanita cantik, Pak Herman bilang. Tidak ada hal-hal yang istilahnya berwujud apa gitu tuh. Karena itu terlihatnya tidak full di atas tempat tidur itu, kata Pak Herman. Cuma rambutnya dia panjang, cantik, terus menggunakan seperti
Kalau mahkota bilang bukan mahkota, cuma ada lingkaran kata Pak Herman. Ada seperti barang kuning yang lingkar di kepalanya itu, Mang. Saya tanya kan, dia ngomong apa sama Pak Herman pas dia menampakkan wujudnya depan Pak Herman. Kalau saya nggak berani nanya, Mas, karena satu, saya rasa takut, kedua, saya benar-benar pengalaman yang baru dan nggak bisa ngomong aja saya. Tapi dia nanya gini, kamu yang sudah mengikat diri saya yang akan membantu kesusahan kamu. Dan ini malam pertama yang harus dilakukan antara kamu dan saya layaknya suami istri. Si makhluk ini bicara seperti itu ke saya. Apakah kamu siap dan mau melayani saya? Saya jawab, Mas Adi, saya siap. Tapi saya setelah dipeluk sama makhluk itu langsung tidak sadar, Mang. Cerita Pak Herman ini. Sadar-sadar itu pagi hari. Dia sadar dan di atas kasur itu ada satu koper besar, Mang. Mas Herman sendiri nggak sadar gitu, melakukan seperti layaknya suami istri dengan jin itu. Nggak sadar aja. Jadi sadarnya dia itu pas selesainya berhubungan dengan makhluk dan kembali sadar, langsung ada koper itu di atas. Jadi proses berhubungan badannya itu nggak tahu dia ya? Nggak tahu. Seperti apa rasanya gitu? Iya, nggak tahu. Dan siluman ini, jin ini ngasih tahu bahwa itu keinginan kamu. Cuma itu aja ngomongnya. Dan akhirnya saya diajak sama Pak Herman, masuk, Mas. Kita buka kopernya. Apakah benar itu isinya uang atau tidak ada isinya? Hanya dibuka si koper itu. Dan saya kaget sama Pak Herman ini, Man. Itu isinya uang semua. Uang penuh dalam pecahan 100.000. Dan nominalnya pun kami belum tahu. Dan saya kan akhirnya nanya sama Pak Herman, ini uang hasil ritual Pak Herman sendiri ini udah nyata nih, dan mau digimanakan? Ayo kita, kalau uang ini bener asli, Mas Adi, saya bayarkan ke bank. Dan tahu asli atau tidak kan nanti kan ketahuan, Mas. Kira-kira berapa itu jumlahnya? Itu setelah tahu nominal itu karena sudah disetorkan ke bank di salah satu bank di kota Jawa Barat, tempat tinggal Pak Herman ya, Mang. Itu sekitar 3 miliar. Masih banyak kurangnya ya? Ini berlangsung ritual ini kan sampai selesai, Mang. Sampai terpenuhi hutang-hutang dari Pak Herman. Jadi 3 miliar ini yang pertama? Iya, ini hajat yang pertama. Beliau dapat hasil 3 miliar dari makhluk yang dia kasih, gitu kan. Nah malam kedua itu berarti jatuhnya di minggu depannya, Mang. Karena ritual ini dilakukan seminggu sekali di setiap malam Rabu. Selalu didampingi? Selalu didampingi karena dia ingin didampingi sampai selesai. Malam kedua saya siapkan buah-buahan ke dalam kamarnya. Dan koper yang waktu itu selesai dari bank itu kan disimpan lagi di kamar.
Nah pas saya masuk di malam kedua itu tidak ada koper itu. Nggak entah kemana, padahal saya dengan Pak Herman menyimpan kembali koper itu rapi di atas kasur. Dan tidak ada keluarganya karena di rumah itu cuma istrinya, tidak ada anak-anaknya. Nah anak-anaknya kan semuanya di luar kota. Nah jadi di malam minggu yang kedua itu keanehan itu terjadi lagi mah. Di atas jam 10 seperti minggu yang pertama. Cuma keanehan itu bertambah dan merinding saya pun semakin merasa takut. Cuma di malam minggu kedua itu istrinya ada di rumah. Kalau minggu pertama istrinya nggak ada tuh, makanya dia lagi tidur di tempat saudaranya. Nah malam kedua ini beliau nih ada. Seperti biasa selesai ritual dan malam di dalam kamar pun Pak Herman sama seperti malam minggu pertama. Sebelum berhubungan dia dipeluk kemudian tidak sadar. Nah selesainya pagi dia sadar dan koper itu pun muncul lagi di atas kasur. Dan Pak Herman pun ajak saya, Mas kopernya ada lagi ini. Ada isinya lagi enggak? Ya nggak tahu. Coba buka deh sama Pak Herman. Temenin lah sama Mas Adi lagi. Saya masih nggak berani seperti itu. Ini saya temenin lagi. Adalah uang lagi pas dibuka itu. Cuma tidak sepenuh yang malam pertama uang tersebut. Pas kami berdua mau berangkat ke bank untuk menyetorkan lagi uang, Pak Herman teriak. Karena beliau kan ke bawah ganti baju dulu mang. Itu teriak. Ngelihat perubahan dari istrinya. Dari kepanikan Pak Herman teriak, akhirnya sih kan memberanikan diri untuk terobos masuk ke kamarnya, ke kamar pribadinya Pak Herman. Dan di situ posisi istrinya ini yang tadinya sehat atau seger, itu saya menyaksikan di atas tempat tidur beliau ini itu jadi kurus, kering. Jadi kayak sakitnya itu emang tidak sakit kan, kemarin sore sehat. Cuma pas bangun tidur saya mau istilahnya pergi, Pak Herman masuk lihat keadaan seperti itu. Yang tadinya mau ke bank dulu akhirnya mengantarkan istrinya dulu nih ke rumah sakit. Tapi koper itu dibawa masuk ke dalam mobil juga sama Pak Herman. Nah setelah di rumah sakit dikontrol terus dapat ruangan. Akhirnya Pak Herman nyuruh orang yang dia kenal sekitar tetangganya untuk nemenin ibu di rumah sakit. Kemudian saya sama Mas Herman pergi ke bank untuk nyetor uang itu. Dan hasil dari penghitungan bank dari minggu kedua ini itu Pak Herman dapat 2,5 miliar. Berarti ini posisinya uang ini bukan uang palsu, uang asli kan, karena minggu pertama sama, minggu kedua pun diterima sama pihak bank, tidak ada keadaan, tidak ada apa. Saya kan kembali dari bank ke rumah Pak Herman lagi, mengantar Pak Herman menyimpan lagi koper di dalam kamar ritual yang dikhususkan itu, Mang. Nah setelah itu koper disimpan, saya nanya kan, saya merasa ada keanehan nih Pak Herman di sini. Keanehan gimana Mas? Kata Pak Herman. Aneh aja, ibu yang biasanya kemarin itu sehat-sehat aja, kok jadi seperti ini sakitnya tiba-tiba. Maksudnya gimana Mas? Saya mah ragu nih Pak Herman gak diizinin sama ibu melakukan ritual ini di rumah. Seperti itu saya tanya. Dan Pak Herman akhirnya jujur lah, iya Mas, istri saya gak ngizinin karena saya harus nikah dengan makhluk. Kata Mas Herman cerita ke saya. Ini saya marahin lah.
Ini jalan satu-satunya yang bisa jelaskan hutang saya. Sudah, kamu mau izin mau enggak, yang penting saya mau lakukan. Itu cerita Mas Herman ke saya, Mae. Minggu ketiga ini dilakukan ritual lagi sambil lihat kondisi istrinya selama 1 minggu. Itu belum ada hasil dari pihak rumah sakit bahwa istri ini tidak mengidap penyakit apapun. Karena dari hasil lab, dari darah, dari air seni, itu tidak ada hasil si ibu ini sakit apa. Yang pada akhirnya posisi ibunya ini dikembalikan ke rumah sama Mas Herman. Dan anak-anaknya, Pak Herman ini kan punya 2 anak nih, semua di luar kota. Itu tidak dikasih tahu bahwa ibunya sedang sakit. Kenapa tidak dikasih tahu, Mas Herman? Nanti malah saya yang ketahuan. Saya sedang melakukan ini, nanti aja kasih tahunya kalau nanti ritual saya sudah selesai, Mas Adi. Dan malam minggu ketiga seperti hal yang sama, itu saya menyiapkan lagi buah-buahan, buah-buahan ganti yang baru. Terus posisi di dalam kamar pun yang malam minggu pertama, minggu kedua terasa ada perubahan, tapi di minggu ketiga ini itu langsung merinding baru buka pintu aja. Kalau nunggunya Mas Edi di luar ruangan ya? Di ruang ruangan. Itu nggak jauh, sama di lantai atas juga. Itu merindingnya benar-benar. Dan setelah itu disiapkan, saya keluar kamar. Pak Herman masuk seperti biasa di jam 10. Dan keanehan itu bertambah dengan ramenya benda-benda jatuh minggu ketiga ini, Mak. Tapi setelah saya turun ke bawah, ngedengar suara kayak panci jatuh atau meja terbalik, kursi bergeser, itu terdengarnya jelas. Tapi saya akhirnya kan turun ngecek nih, takut posisi ibu kenapa-napa karena posisi ibunya kan lagi sakit. Dan ternyata itu semua tidak ada yang merubah, seperti biasa masih pada tempatnya, tapi suara itu jelas. Dan aroma busuknya pun semakin menyengat waktu itu malam minggu ketiga ini. Semakin menyengat banget. Dan aura mencekamnya itu berkali-kali lipat seperti malam minggu-minggu kemarin. Saya ngecek ke kamar ibunya kan. Posisinya ibu terbaling karena tidak bisa ngapa-ngapain sakitnya ibu. Istrinya dari Mas Herman ini. Saya tutup lagi kamarnya. Saya ngecek ke bagian dapur yang di bawah, yang tadinya terdengar di atas seperti ada benda jatuh, panci atau penggorengan jatuh, itu ternyata tidak ada. Semuanya masih tersusun rapi. Saya naik ke atas kan. Naik ke atas. Di situ saya tidak hanya di kamar Mas Herman ini yang tadinya cuma didengar suara ombak, ada suara gemuruh angin di minggu ketiga ini. Nah ini seperti apa ya, jelas banget kayak angin itu melebihi dari suara kipas angin tuh, Bang. Kenceng banget kedengaran dari luar kamar itu. Nah kalian ketiga ini paginya setelah pintu dibuka sama Mas Herman, saya kan nanya, ini kejadian minggu ini Mas, jujur saya yang di luar nungguin itu benar-benar nakutin. Saya ngalamin hal ngedenger meja dibalikin, kursi digeser dengan kencang, panci pada jatuh atau apa. Saya pikir ibu itu kan maksain jalan terus jatuh atau gimana, ternyata di bawah baik-baik saja. Nah itu seperti apa di dalamnya, saya tanyakan ke Mas Herman memang. Di malam ini tadi malam posisinya saya juga takut, Mas. Karena sosok yang minggu pertama, minggu kedua itu berupa wanita cantik. Tidak ada
hal-hal yang lebih mengerikan dalam bentuk sosoknya. Tapi tadi malam Mas, kalau Mas Adi mau tahu, saya hampir lari jujur. Setengah badan beliau, hadirnya beliau itu buaya ke bawah. Saya tadi mau lari, tapi saya ingat ini minggu ketiga. Minggu ketiga saya ini berarti kan sebentar lagi selesai permainan saya. Akhirnya saya lawan rasa takut itu Mas Adi. Dan minggu ketiga pun setelah saya melihat sosok beliau hadir dengan setengah buaya, seperti minggu pertama dan minggu kedua setelah saya dipeluk, saya tidak sadar. Dan berulang tidak sadarnya itu seperti pas bangun seperti itu lagi. Ada koper. Langsung di paginya itu antar uang itu ke bank dan dihitung sama bank, uang itu sebesar 3 miliar. Nah setelah pulang dari bank, saya mengantar Pak Herman lagi ke rumahnya. Saya lihat posisi ibu ini tambah habis badannya. Yang tadinya walaupun kurus kering masih seperti ada daging, tapi pas minggu ketiga itu seperti kulit cuma ngebungkus tulang. Matanya aja sudah agak ke dalam. Ngeri gitu kan, seperti kayak ini mah hidup, mohon maaf. Nah perubahan ini kan saya nanya, Mas yang lain mau seperti apa, ibu seperti ini. Ya semua gimana lagi. Di dokter pun kan tidak bisa nanganin. Ya udah kabarin anak-anak, saya nggak berani ngabarin anak-anak saya. Nanti aja Mas. Setelah hajat ini saya selesai, baru saya kabarin. Seperti itu. Sampai jatuhnya di malam minggu keempat. Nah, minggu keempat nih Mali. Seperti biasa sorenya saya menyiapkan buah-buahan, saya ganti buah-buahan yang baru, saya rapikan kamarnya. Nah, minggu keempat malamnya lebih mengerikan. Mengerikannya saya melihat sosok di bawah ruangan bawah itu ada 5 sosok makhluk. Bentuknya terbentuk tapi tidak ada istilahnya muka, itu nggak ada. Bayangan tapi seperti bayangan yang nampak. Cuma ada mereka memegang tombak. Nah setelah saya melihat itu, terdengar di dalam kamar Pak Herman ini ada suara kereta kuda. Ombak dan angin pun terasa lebih besar dari minggu ketiga kemarin. Dan aura mencekamnya itu, posisi dari kelima makhluk yang saya lihat di bawah itu kan tinggi besar. Saya merinding, wah hampir mau pingsan, mau lari kemana gitu kan. Karena pintu keluar saya kan rumah Pak Herman di bawah, saya di atas. Saya takutnya kenapa-napa gitu kan. Saya memikirkan ibunya, istrinya Pak Herman yang lagi sakit nanti bagaimana di bawah. Saya berpikir seperti itu malam itu, di minggu keempat itu Mas. Dan pada akhirnya selesai datang paginya setelah sadar, posisi saya dari istilahnya ketakutan itu, Pak Herman kan keluar nih. Itu yang biasanya keluar jam 5:30 keluar, tapi itu jam 4 sudah keluar. Pak Herman keluar dari kamar membangunkan saya. Ini saya bangun kan, astagfirullahaladzim. Pak Herman nanya, Mas Adi kenapa? Kok gak seperti biasanya? Kayak orang istilahnya ketakutan kayak gini. Akhirnya saya cerita ke Mas, saya melihat sosok pas malam ini dan mendengar suara kereta kuda di dalam kamar Mas Herman. Pak Herman memberikan saya air putih, dan minum dulu Mas, kau minum dulu, biar rasa takut kamu berkurang. Setelah saya minum, saya kembali istilahnya agak sadar.
Dan saya lihat jam, ternyata masih jam 4. Saya tanya ke Pak Herman, kok jam segini udah keluar nggak biasanya? Biasanya keluar jam setengah 6, menjelang jam 6. Pak Herman cerita, Mas, malam ini saya benar-benar sadar. Sadar gimana, Mas? Sadar dalam arti saya berhubungan dengan sosok makhluk ini. Saya benar-benar merasakan, melihat sosok dia seutuhnya, sampai saya diberikan uang lagi. Cuma tidak hanya koper yang dia berikan, sama kantong kresek, 1 kantong kresek uang. Dia berbentuk setengah buaya, setengah manusia yang berwajah cantik. Dan saya melakukan hubungan yang tadinya tidak sadar, malam ini saya betul-betul sadar. Nah, selesai berhubungan, sebelum Ratu Jin ini memberikan uang, dia menyebutkan nama, Mas. Nama saya Ibu Ratu Dewi Ningrat Putih yang berasal dari Segoro Selatan. Dan kamu sudah menanam benih kepada diri saya. Jadi sewajarnya kedepannya kamu juga nanti yang harus mengurus keturunan saya dan kamu. Ini hasil dari apa yang kita lakukan. Gitu, Mas. Saya bingung, Mas. Ngurusnya gimana? Anaknya juga nanti gimana? Tapi Mas Herman waktu itu mengiyakan tidak. Di hadapan jin itu. Ya saya bilang siap-siap aja. Dan saya bilang siap. Lalu jin ini menyerahkan koper yang sudah ada di tempat tidur itu, tapi sama kantong plastik hitam besar. Ini milik kamu terakhir. Bilangnya seperti itu. Nah terus gimana, Mas? Untuk nanti perkataan dari Ratu Jin ini akan mau disanggupin atau gimana? Ya secara tidak langsung ya saya sanggupin. Urusannya nanti ke depannya gimana pun, yang penting utang saya lunas dulu aja, Mas Hadi. Masalah itu biarin itu jadi urusan saya, nggak akan saya minta tolong Mas Hadi lagi. Nah setelah itu saya minggu keempat ini saya melihat perubahan istrinya ini tambah sudah tidak ada ini apa kayak orang mati tapi kelihatan hidup. Orang hidup tapi seperti orang mati gitu loh, Bang. Saya tanpa sepengetahuan Pak Herman, saya kembali ke Galunggung, nemuin kuncen itu. Saya menceritakan awal hajat pertama dapat segini, hajat kedua, minggu kedua seperti ini, minggu ketiga sampai minggu terakhir keempat, posisi istrinya semakin kritis. Saya tanya, itu kesalahannya. Harusnya Pak Herman ini dapat izin dan jangan nekat. Kalau tidak dapat izin sama istrinya jangan dilakukan. Kan imbasnya ya ini. Karena ritual ini sama aja kita minta izin restu kita mau nikah lagi. Tapi nikah lagi itu bukan dengan manusia, padahal hanya sementara. Karena Pak Herman seperti ini tidak dapat izin dan tetap melakukan, ya imbasnya seperti ini. Kata si Abah nih. Nah sepulangnya saya di rumah Abah, saya kembali lagi ke rumah Pak Herman. Ini selang 1 hari berarti, Mang. 1 hari dari jatuhnya itu di hari Kamis. Saya cerita ke Pak Herman, mohon maaf saya nggak ngasih tahu dan saya cuma mau cari kejelasan dari Abah kenapa jadi seperti ini gitu kan, Ibu. Dan Pak Herman pun sudah mengetahuinya, Bang, dari Ibu Ratu yang ngasih tahu. Cuma malam itu dia nggak ceritakan ke saya untuk segitunya, bahwa istri kamu akan saya bawa. Kalau posisi kamu dapat izin
benih ini yang kamu tanam itu yang akan hamil itu nanti istri kamu. Karena kamu tidak dapat izin, otomatis saya yang mengandung. Makanya kamu harus ngurus. Nah itu Mas, obrolan saya malam terakhir dengan ibu, dan uang yang terakhir diterima itu senilai 4,5 miliar. Karena satu koper, satu plastik. Nah istrinya ini meninggal. Istrinya Pak Herman ini meninggal di hari Kamis jam 10:30 siang. Dia nelpon saya, Mas istri saya nggak ada, bisa bantu saya nggak ngurus-ngurus di sini di rumah. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya datang kan buru-buru nih, datang ke rumah Pak Herman. Saya tanya anak-anak, Pak Herman dikasih tahu nggak? Udah saya kasih tahu. Akhirnya kan prosesi pemakaman dengan hadirnya anak-anak. Selesai prosesi pemakaman, ini anak-anaknya ini merasa kecewa sama Pak Herman karena ibunya sakit tidak dikasih tahu, dan dikasih tahu di saat ibunya sudah meninggal, Bang. Nah kemarahan anak-anaknya ini di sini, gitu. Kesalahan Pak Hermannya di sini, gitu. Karena posisi Pak Herman ini takut sebetulnya. Takut nanti di saat ritualnya belum selesai, saya ngasih tahu anak-anaknya datang dan ritual dia jadi kacau, dan pada akhirnya saya memilih tidak ngasih tahu. Itu jujur, Pak Herman sudah jujur sama kedua anaknya ini. Satu minggu selesai acara tahlil di rumahnya mendoakan almarhum istrinya Pak Herman, itu besok paginya, Mang, Pak Herman datang ke rumah saya dengan menunjukkan perubahan yang terjadi sama kakinya di sebelah kanan. Dia buka nih celana, Mang. Ini posisi dari pergelangan ini sekitar adalah 2 atau 15 cm. Itu berubah menjadi sisik buaya. Mas kenapa ya kok jadi gini ya? Saya malu ini katanya. Loh saya nggak tahu. Gimana dong? Saya anterin, anter kemana? Ke rumah Abah lagi, kayak gitu. Hari itu saya ke rumah Abah mengantar Pak Herman. Kata Abah sendiri, itu resiko kamu dan tidak bisa ditarik kembali. Kamu nanti juga sama seperti istri kamu, akan diambil sama jin. Aduh gimana ya? Gimana apanya? Kata Abah. Kan dari awal kamu udah bilang oke, udah bilang siap. Ya ini, hajat kamu sudah selesai. Hutang-hutangnya sudah lunas. Resiko kamu awalnya tidak jujur. Kalau kamu jujur seperti apa yang saya sarankan, ini tidak akan terjadi. Seperti itu, apa yang disampaikan jin sama kamu itu, yaitu betul adanya. Nanti yang akan hamil kalau kamu izin, itu yang akan hamil istri kamu. Karena istri kamu sudah mengizinkan. Seperti itu. Mau tidak mau nanti anak yang kamu lakukan hubungan dengan jin itu yang akan melahirkan istri kamu. Berhubung kamu seperti ini, akhirnya kejadiannya seperti ini. Dan ini konsekuensi yang harus kamu terima. Perjanjian dari awal kamu sudah siap, sudah oke. Mau tidak mau resikonya seperti ini. Setelah pulang dari rumah Abah 2 minggu, Pak Herman ini meninggal dengan posisi badan setengah buaya, setengah manusia. Dan saya yang menguburkannya, memberitahu ke anak-anaknya pun, anaknya sampai bilang, "Sudi saya akan datang ke pemakaman." Dan itu pun diacarakan pemakaman cuma dihadiri beberapa orang. Waktu itu cuma 5 orang, Bang.
sebelum Pak Herman meninggal itu sudah memohon kepada saya, kematian saya dengan seperti ini tolong jangan dikasih tahu atau disebarluaskan. Orang yang mengantarkan saya ke pemakaman tolong dikasih instruksi sama Mas Hadi. Itu ngasih taunya 2 hari sebelum Pak Herman akan meninggal, karena sudah dikasih tahu sama jin ini, kamu hari ini nanti akan saya jemput untuk mengurus benih yang kamu tanam ke saya. Berarti nggak dapat kekayaan ya, hanya Kayaknya melunasi hutang. hanya melunasi hutang aja. Hutang karena permintaannya itu awalnya. Anak-anaknya gimana tanggapannya? Anak-anaknya setelah saya menguburkan, saya sampaikan, saya dekatin sama anaknya yang paling nomor 2 nih, Adi kan, dia teman saya. Saya minta nanti untuk beberapa bulan ke depan setiap malam ini sempatin, walaupun kamu kecewa, tolong sempatin siapin buah-buahan 7 macam yang segar-segar di kamar kemarin bapak kamu pakai ritual. Ya akhirnya itu dilaksanakan sama putra itu selama 7 bulan. Supaya apa itu? Ya untuk hitung-hitung sajen ya, menyediakan ke orang tuanya. Karena selama 7 bulan itu benar-benar pasti akan masih datang di malam itu, kata cerita Abah. Makanya dijalankan lah. Mau tidak mau akhirnya di situ kan awalnya kan Adi anaknya kan. Kalau saya kan akhirnya kan bercerita. Ya ini perjalanannya. Anaknya marah nggak ke Mas Hadi? Kalau marah tidak, karena kan saya hanya mengantar. Menjalankan atau tidak jadinya ritual itu kan tergantung sama dirinya ayahnya temen. Tapi setidaknya ada kesal kan dia? Kalau kesal karena dia tidak jujur waktu ibunya sakit. Jadi dikasih tahu kecewa anaknya itu pas ibunya meninggal. Itu Sama aja. sekali ke Mas Hadi nggak ada kesal ya? Nggak ada. Padahal Mas Hadi yang mengantarkan Iya, nggak dan ada. yang memberi ide kan? Iya. Justru setelah bapaknya, kedua orang tuanya meninggal, dia ada rasa terima kasih. Terima kasihnya karena apa? Tanggungan ayah selesai, lunas gitu, utang piutang. Untuk masalah kematian kedua orang tua, saya belajar ikhlas. Mungkin ini akan menjadi istilahnya pengalaman buat diri saya ke depan. Mungkin Kalau seperti dari itu. Mas Hadi sendiri ada nggak perasaan menyesal? Kalau menyesalnya ada karena Pak Herman ini tidak jujur dari awal, mah. Padahal kan sebelum minggu pertama saya mau menyiapkan buah itu saya tanya lagi, sudah izin belum sama ibu? Dia bilang udah, sudah Mas Hadi, ibu ngizinin kok. Ya udah saya mau ngobrol sama ibu, udah nggak usah. Oke, Ibu udah dapat izin kok, seperti itu awalnya. berbohong ya. Betul. Pesan untuk penonton? Ya mungkin untuk penonton malam mencekam, untuk hal seperti ini kalau bisa jangan dilakukan ya, karena kita tidak tahu yang namanya perjanjian. Walaupun awalnya kita beresiko, tidak ada resiko, ternyata di akhir akan seperti ini. Kalau bisa hindari, kita bisa kembali ke jalan Allah lah. Kesusahan apapun, kesulitan apapun kita hidup, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholta Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sobat malam mencekam yang berbahagia, seperti yang dikisahkan oleh Pak Hadi, ada seorang teman bernama Pak Herman yang terkena kasus penipuan, menginvestasikan uangnya sebesar 12 miliar dan kita tahu amblas, raib, entah kemana. Ikhtiar dan doa tentu saja sebagai seorang muslim dilakukan oleh Pak Herman. Seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 60.
Allah berfirman, berdoalah kalian kepada Allah. Kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi tentu saja bentuk pengabulan doa tergantung hak prerogatif Allah. Mau dikabulkan atau tidak, mau cepat atau lambat, tentu saja hak Allah mutlak. Kita tahu cara pengabulan doa yang diberikan Allah kepada kita bermacam-macam. Yang pertama, cash and carry. Ketika kita meminta uang misalnya, Allah langsung memberikan kita uang. Ketika kita meminta rumah, Allah langsung memberikan kita rumah. Yang kedua, bentuk pengabulannya itu berupa ditunda. Karena Allah yang paling tahu bagi yang mendoakan kapan waktu yang tepat untuk dikabulkan. Dan yang ketiga, diberikan dalam bentuk lain. Ketika kita minta rumah, Allah berikan kita sehat. Dengan sehat kita bisa bekerja. Dengan bekerja kita dapat uang. Dan terakhir, dijadikan pahala untuk nanti simpanan kita di akhirat. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi yang mengatakan, doa bukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tentu saja yang namanya ibadah harus kita lakukan dengan sabar dan tawakal. Tidak boleh tergesa-gesa, apalagi dengan mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak saja dikabulkan. Akhirnya puncak dari keputusasaan Pak Herman, kita tahu dia melakukan hal yang tidak lazim dengan cara menghubungi seorang dukun atau kahin. Kemudian dia mengadakan kontrak dengan makhluk gaib berupa siluman buaya putih. Akhirnya perkawinan pun terjadi, perkawinan yang tidak lazim tentu saja. Setelah perkawinan, tujuan dari Pak Herman mendapatkan harta yang berlimpah terlaksana. Pak Herman jadi kaya mendadak. Tapi seperti kita ketahui, kekayaan itu tidak akan lama karena terikat dengan kontrak. Akhir cerita kita tahu Pak Herman mengalami hal yang tragis, kemudian beliau sampai meninggal dunia. Sobat Malam Mencekam, berbijaklah dalam bersikap. Demikianlah Banaspati malam ini yang bisa disampaikan. Saya Ustadz Muhammad Siddiq dari Korup Mubadik As-Sohwah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.